Halo, apa kabar Anda? Saatnya menyimak berita Medan bersama saya Rizka Dior dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, 4 rumah panggung di Belawan, Kota Medan ludes terbakar. Seorang pemuda selundupkan 100 gram ganja yang dikemas dalam bungkusan roti dibalut bungkusan kitab suci ke rumah tahanan di Medan. Petugas ruas jalan tol Indrapura Kisaran panik, sapi milik warga masuk ke jalan tol. Diduga akibat korsleting listrik, 4 rumah panggung di Belawan, Kota Medan ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun kerugian para korban ditaksir mencapai 200 juta rupiah lebih. Kobaran api dan asap hitam membumbung tinggi membakar 4 unit rumah panggung yang terbuat dari kayu di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kecamatan Medan, Belawan, Kota Medan. Warga sekitar panik dan berusaha memadamkan api dengan air yang diperoleh dari Sungai Palu yang berada di bawah rumah yang terbakar. Api pertama kali terlihat dari atap rumah kosong yang berada di antara rumah yang terbakar, lalu dengan cepat membakar seluruh bangunan rumah tanpa bisa menyelamatkan barang-barang berharga milik penghuninya. Saya tadi duduk depan Pak, ada asap hitam lagi bukan apa sih Dar? Larilah saya ke rumah, buka pintu, dinding rumah kosong ini udah marah dia Pak. Rumah kosong? Nah, dicubit ini rumah kosong, ini saya tempat tinggal. Dari mau nyelamatin barang pun nggak sanggup lagi saya mau masuk. Penyebab api dari mana? Nggak tahu Pak. Sementara 2 orang remaja wanita yang tiba di lokasi kebakaran sempat mengamuk lantaran menduga rumahnya terbakar akibat kesengajaan orang tak bertanggung jawab. Api berhasil dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan diturunkan ke lokasi. Petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan memasang garis polisi dan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian para korban ditaksir mencapai 200 juta rupiah lebih. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Kebakaran juga terjadi di gudang penyimpanan gas di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Diduga karena terjadi kebocoran gas. Kobaran api disertai ledakan dari tabung gas LPG mewarnai kebakaran 1 unit gudang penyimpanan gas di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang pada Kamis malam. Warga yang mengetahui ledakan tersebut sontak berhamburan keluar rumah untuk mengetahui peristiwa yang terjadi. Untuk memadamkan api, 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan diturunkan. Lokasi yang sempit dan ramainya warga yang ingin melihat langsung dari dekat membuat petugas kesulitan memadamkan kobaran api. Petugas pemadam kebakaran belum mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran. Namun 1 korban mengalami luka akibat peristiwa ini. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Citra Medika untuk menjalani perawatan. Di daerah Serota terbakar setelah evakuasi api memang besar. Sekarang kita mengerahkan 4 unit, 3 dari Deli Serdang, 1 dari Medan. Dan ini dalam masa pendinginan. Kira-kira ada korban gitu Pak? Ada informasi korban 1 dibawa ke klinik apa rumah sakit dalam pengobatan. Setelah hampir 5 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan dan diperkirakan kerugian akibat dari kejadian ini mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Seorang pria ditemukan tewas usai tertabrak kereta api di Kota Tebing Tinggi. Diduga korban tidak mendengar suara kereta ketika duduk di atas perlintasan kereta api. Seorang pria bernama Muhammad Indra Nainggolan tewas usai tertabrak kereta api di kawasan Jalan Ikhlas, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi pada Kamis pekan lalu. Warga yang mengetahui hal tersebut langsung melaporkan pada kepala lingkungan yang kemudian diteruskan ke petugas polisi Polsek Padang Hulu untuk dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Tebing Tinggi.
Berdasarkan keterangan keluarga korban, diduga korban tidak mendengar suara kereta ketika duduk di atas perlintasan kereta api. Hal itu berhubungan dengan kesehatan korban yang sebelumnya baru saja keluar dari rumah sakit. Duduk di atas kereta api, namun begitu lewat kereta api korban tidak mendengar sehingga terlintas kereta tersebut. Usai kejadian, korban dibawa untuk diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Tebing Tinggi, dan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Tebing Tinggi. Seorang pemuda selundupkan 100 gram ganja yang dikemas dalam bungkusan kitab suci ke rumah tahanan. Pelaku melakukan hal ini karena permintaan rekannya di dalam rumah tahanan yang menghubunginya melalui telepon seluler. Bukankah harusnya tahanan tak membawa telepon seluler? Berikut informasi selengkapnya. Bungkus kitab suci dijadikan alat pembungkus ganja. Ya, aksi tersebut dilakukan Muhammad Azlin untuk menyelundupkan 100 gram ganja. Hal ini terbongkar ketika Azlin datang ke Mapolsek Helvetia untuk berkunjung menemui salah satu tahanan. Modusnya terbilang rapi. Ganja kering seberat 100 gram itu dikemas dalam bungkusan roti tawar, disatukan dalam satu bungkusan kitab suci dan buku agama. Modus yang dilakukan Azlin terendus petugas karena melihat gerak-gerik Azlin yang tampak ketakutan. Dari interogasi awal, ganja itu dibeli di kawasan Starban atau Medan Polonia atas perintah warga binaan bernama Oktos Yahaan. Oktos Yahaan merupakan mahasiswa tangkapan BNNP Sumatera Utara karena mengedarkan ganja di areal kampus Universitas Sumatera Utara 2 tahun lalu. Ia kini telah berstatus narapidana namun dititipkan di rumah tahanan Tanjung Gusta, mengingat daya tampung di lapas Tanjung Gusta yang telah over kapasitas. Pernah dihubungi oleh yang bersangkutan untuk mengantarkan ganja serta alat untuk ibadah, ya. Kemudian, namun ganja tersebut diselipkan di dalam berita tawar. Komunikasi antara napi dengan pengantar ini bagaimana, Bang? Sampai bisa Jadi kalau menurut keterangan dari tersangka bahwa dia dihubungi melalui handphone dari salah satu narapidana tersebut. Perintah Oktos Yahaan menyelundupkan ganja ke rutan Tanjung Gusta dilakukan melalui komunikasi seluler. Polisi telah menyita beberapa barang bukti, yakni 100 gram ganja, roti tawar, kitab suci, dan buku agama yang dijadikan sarana pengemasan ganja. Tuti Alewe Lubis melaporkan dari Kota Medan. Musola kini juga jadi sasaran pencurian. Para maling memburu uang dalam kotak infak. Salah satunya di musola di kawasan Payabakung, Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Datang ke tempat ibadah rupanya kini tak hanya digunakan untuk beribadah, malah berbuat kejahatan yang tentunya larangan perintah Tuhan. Aksi pencurian uang dari kotak infak terjadi di Musola Al-Falah di kawasan Payabakung, Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Aksi pencurian terjadi pada Kamis pekan lalu. Pelaku datang, masuk dari gerbang depan musola, lanjut memarkirkan motor dan mengambil air wudhu. Selayaknya orang datang akan beribadah. Setelah masuk ke dalam musola, pelaku modus melakukan sholat. Setelah sholat, melihat kondisi musola sepi, pelaku mencongkel kotak infak yang berada dalam musola dengan obeng. Kemudian mengambil sejumlah uang dengan menggunakan tas yang disanding di bahu kiri pelaku. Diperkirakan uang yang diambil bernilai 1 juta rupiah. Menurut pengurus musola Al-Falah, aksi pencurian ini sudah 2 kali terjadi. Pelaku selalu modusnya melakukan sholat dalam musola terlebih dahulu. Hari tiba-tiba kami lihat di kotak infak itu muatnya sudah patah, ditaruh di samping itu. Jadi kami tengok isinya habis semua diambil. Jadi kami tengok CCTV ternyata tidak ada orang yang datang kemari pura-pura sholat. Tapi tiba-tiba ya rencana dia mungkin memang mau ngambil
uangnya dari kotak infak itu. Aksi pencurian uang di kotak infak ini sudah dilaporkan ke petugas Binmas Kepolisian Polsek Hamparan Perak. Warga berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.